saya punya jantan dan betina, saya kawinkan, dapatlah anaknya ini. Ini saya kawinkan silang dari betinanya normal sama jantannya mop pastel. Dapatlah anaknya ini pastel. Ini mop namanya hasil. Kalau hasil silang itu namanya mop. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman dengan Pak Ardi di sini. Kita lihat kayaknya Pak Ardi ini membawa sesuatu, makanan atau apa? Kita tanya langsung ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini Bapak nih kayak lagi ngapain Pak di sini Pak? Ini itu makanan Pak? Apa, Pak? Ini bukan makanan, ini hobi saya. Hobi saya yaitu pencinta reptil. Saya ini pencinta reptil, jadi saya bawa salah satu ular kepunyaan saya. Jadi Bapak ini hobinya emang bawa ular Pak? Bukan hobi bawa ular, saya pencinta reptil. Semua hewan reptil saya senang, termasuk salah satunya ular yang saya punyai. Berapa ular Bapak punya itu? Kalau di rumah ada 6 ekor. Ada 6 ekor, itu 3 jenis ular. 3 jenis ular. Ada boa Afrika, bal piton Afrika, dan sanca Papua. Ini salah satunya yang saya bawa, ini adalah bal piton Afrika. Bal piton Afrika ini adalah hasil ternak saya sendiri. Saya punya jantan dan betina, saya kawinkan, dapatlah anaknya ini. Ini saya kawinkan silang dari betinanya normal sama jantannya mop pastel. Dapatlah anaknya ini pastel. Ini mop namanya hasil. Kalau hasil silang itu namanya mop. Pak, ya. Kenapa? Alasan Bapak apa kok sampai bisa menjadi pencinta ular? Ini ceritanya gimana Pak? Kalau masalah kenapa bisa jadi pecinta ular, saya dari kecil udah senang hewan. Suka masuk hutan, masuk kebun. Apa saja binatang yang saya temui, kalau ketemu anaknya saya bawa pulang. Termasuk burung atau ya salah satunya ya ular ini. Jadi kalau karena saya sekarang tinggalnya di Pontianak, punya kawan, punya apa, jadi saya mengembangkan ular atau pelihara ular yang luar negeri. Jadi saya nggak punya ular yang lokal. Nah terus Pak, selama memelihara ular ini pernah nggak Bapak kena gigit? Kalau pecinta kayaknya wajib lah ya merasakan gigitan peliharaannya gitu. Oh tapi yang dipelihara Bapak ini ular-ular yang tidak berbisa? Yang saya pelihara kebetulan ular yang tidak berbisa. Ular yang tidak berbisa dan jinak karena ini hasil ternak. Tapi pernah nggak Bapak di alam liar gitu ketemu ular yang berbisa, pernah kena gigit? Seumur saya 2 kali kegigit ular kobra tapi masih kobra anak. Ya. 2 kali? Iya 2 kali. Gimana yang pertama di kebun, saya punya ular, saya piara ular kobra anaknya di kebun, saya lepas tuh, saya tangkap, saya digigitnya. Itu yang pertama, udah berapa, mungkin udah 10 tahun yang lalu ada. Terus baru-baru ini saya pernah digigit ular kobra juga, karena masuk ke rumah anak saya ya, anak ular kobra, saya tangkap juga terus digigitnya. Alhamdulillah tidak masalah, karena langsung ditangani ke rumah sakit. Jadi 2 kali digigit ular kobra, alhamdulillah selamat Pak. Alhamdulillah selamat, seperti Anda lihat sekarang masih bisa diwawancara seperti ini. Terus kan
kemarin pas digigit ular kobra tuh Pak, itu ularnya Bapak tangkap, itu Bapak pukul atau Bapak tangkap atau Bapak bunuh atau Bapak selamatkan malahan? Saya refleks ya, saya nggak kepikir untuk membunuhnya, terus saya lepaskan di parit. Setelah dia menggigit saya amankan lah, tapi saya buang ke parit. Luar biasa saya nggak kepikir untuk membunuh dia. Berarti saking sayangnya dengan ular, sampai ular kobra atau beracun menggigit Bapak aja tidak Bapak bunuh, malah Bapak selamatkan. Iya. Dan itu ibaratnya nggak sengaja saya, jadi langsung saya lepas gitu, nggak kepikir untuk membunuh dia gitu. Ngomong-ngomong, hanya ular saja yang Bapak pelihara atau ada hewan lainnya Pak? Kebetulan di rumah ada luwak ya, musang, kan orang sini bilang musang. Terus saya juga ternak makanan ular, yaitu tikus putih. Tikus putih itulah saya jadikan bisnis. Saya jadikan bisnis karena bisa dijual. Gitu. Bisa dijual dan ada pembelinya, terutama untuk makanan ular. Yang keduanya untuk praktikum anak-anak mahasiswa kedokteran. Itu juga perlu tikus putih. Kalau gini Pak, seandainya Bapak dapat duit 3 juta. 3 juta itu duit yang udah nggak buat kebutuhan sehari-hari. Kira-kira Bapak itu lebih memilih untuk membeli ular atau untuk membeli baju atau tas atau dompet Pak? Kalau punya uang segitu ibaratnya tuh uang lebih lah ya, uang lebih. Karena saya udah punya baju, saya udah punya tas, punya dompet, jadi saya pilih beli ular yang lebih bagus, yang lebih ibaratnya kualitasnya baik gitu, untuk investasi nanti, untuk diternak, untuk mungkin kalau ada rezeki kan bisa dijual lagi gitu. Jadi Pak, apa yang membuat Bapak bisa begitu senang dengan hewan ini? Saya jujur ya Pak ya, kalau dengan ular ini saya bukan takut tapi geli. Ini kalau saya nyentuh itu rasanya kayak mau copot jantungnya Pak. Jadi sebagian orang kan kayak saya takut dan geli dengan ular, tapi kok Bapak bisa senang sekali gitu? Apakah bisa diceritain Pak, rasanya bagaimana? Apakah ada rasa bahagia yang tidak bisa diungkapkan atau bagaimana Pak? Atau biasa-biasa saja Pak? Karena saya pencinta hewan ya, termasuk ular ini. Saya justru kalau pegang dia nih rasa enak, tenang gitu. Nggak masalah sih bagi saya. Ular ini. Malah kalau nggak pegang ular satu hari ya gimana rasanya gitu ya. Ini kalau bisa saya bawa tidur nih ular. Ya, cuman belum pernah saya sampai dibawa tidur, ya paling saya main-main begini. Dan kita ada komunitas khususnya kita di Pontianak, ada komunitas pencinta reptil. Ada Facebooknya Pak? Facebook atau YouTube atau apanya gitu? Ya ada, Instagram. cuman saya ada sih sebenarnya. Cuman tidak tahu, lupa akunnya atau gimana? Lupa akunnya saya. Lupa ID. Ini ular, ini tadi ular apa? Ular sanca. Ini namanya bal piton. Bal piton. Piton bola. Piton bola. Dikatakan piton bola. Ini asli Afrika ya. Cuman ini udah hasil ternak di sini. Dia dikatakan bal piton karena kalau dia terancam atau dia santai, dia akan berbentuk bola. Jadi bergulung gitu. Bergulung seperti bola gitu. Jadi namanya bal piton bola. Nah, ini kan pasti beli Pak ya. Kira-kira nih kalau untuk yang ini saya nggak beli. Oh enggak, karena ini hasil ternak saya. Yang saya beli itu mama bapaknya, jantan betinanya, indukannya saya beli. Oke. Saya beli juga dari kecil. Sekarang udah jadi indukan. Ini kira-kira kalau dijual, ada orang mau beli, ini kira-kira berapa Pak? Ini kalau kita mau jual ya. Iya. Mungkin Bapak tidak mau jual kan? Nggak mau jual. Kira-kira harganya berapa lah? Pasarannya ini 1 juta. 1 juta. 1 juta. Ini kapan-kapan saya posting ini bisa laku 1 juta. Oke. Kalau seandainya ular Bapak ini ada yang mau beli dengan harga 10 juta, kira-kira Bapak jual nggak? Kalau 10 juta sih mungkin saya lepas. Nah, teman-teman, kalau ada yang mau beli ular ini, ular apa tadi? Bal piton. Bal piton ini dengan harga 10 juta, Pak Ardi ini mau jualnya kira-kira Pak, kalau seandainya ada yang beli 10 juta, uangnya mau buat
untuk apa, Pak? Sebagian saya sedekahkan, tak ke panti atau bangun masjid atau apa. Sebagian saya belikan ular lagi, yang lebih bagus lagi. Kalau 10 juta, 5 juta saya sedekahkan, ya 5 juta saya beli ular yang lebih bagus. Nah itu kalau teman-teman ada yang mau beli 10 juta ini, uangnya Bapak sebagian sedekahkan, sebagian untuk beli ular lagi. Oke Pak, sementara kayaknya sudah cukup kita ngobrol-ngobrolnya. Lain kali kita ngobrol lagi Pak ya, dengan obrolan yang lain lagi temanya. Oke Pak, terima kasih sudah mau ngobrol dengan saya di channel Argasena ini. Semoga ularnya makin banyak Pak, dan semoga nanti ada yang mau beli nih dengan harga 10 juta teman-teman. Ularnya ini sehat sekali teman-teman. Lihat, kalau ada yang suka dengan ular, karena gini ya, karena kalau masalah harga itu tergantung selera, relatif, ya kan. Nah, kalau teman-teman ada yang mau beli 10 juta, silahkan dibeli. Separuh. Kalau udah ada duit lebih, udah kebanyakan duit ya, separuhnya di itu kan Pak ya? Ya, untuk disedekahkan. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel Argasena. Jangan lupa like, komentar, dan share video ini. Terus jangan lupa subscribe channel Argasena. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.